Oke, selamat sore, kembali lagi dengan Pak Ustadz di Cang Bike Shop. Nah, kali ini saya akan review kekurangan si CBR CBU ini ya. Kekurangannya sering saya sebutkan, sering saya bahas di video. Cuma beberapa orang meminta untuk tolong Pak Ustadz cariin dong kekurangannya si CBU itu apa aja ya. Oke, jadi di belakang saya ini ada motor CBU 250 Honda ya. Yang jelas ini adalah CBR 250R, single RR-nya cuma satu. Sesuai judul, motor ini adalah motor 250cc untuk harian paling enak yang pernah saya rasakan. Dimana saya udah ya, bukannya gimana, tapi intinya saya udah nyoba hampir semua motor 250. Motor paling nyaman adalah motor ini. Pertama, motor ini itu paling irit. Jadi dia itu irit untuk cc 250cc. Motor ini ngiritnya hampir kayak motor 150. Jadi bensinnya itu untuk 1 liter itu bisa 38 km. Normalnya segitu sampai 40. Itu kalau kalian manteng di RPM 5 untuk touring itu bensinnya bisa sangat-sangat ngirit. Itu yang satu. Nah, yang kedua adalah motor ini torsinya itu mantap ya. Jadi torsinya gede, RPM itu nggak perlu tinggi-tinggi. Jadi RPM cukup sampai 5, 6 kayak gitu aja. Untuk daily itu udah sangat enak. Jadi nggak perlu harus digeber dulu gitu ya. Jadi kalau motor-motor 2 silinder kan kita harus ngeber dulu baru istilahnya enak lah ya. Nah, yang ketiga adalah motor ini tuh gimana ya, entah kenapa. Jadi ini motor punya customer. Pak Ustadz dulu udah punya motor kayak gini udah berapa kali. Jadi beli jual, beli ambrol. Itu kayak gitu. Dan sekarang Pak Ustadz udah statusnya nggak punya CBR 250 yang CBU. Ketika Pak Ustadz ada customer bawa motor si CBU ini, itu entah kenapa Pak Ustadz ngerasanya itu bener-bener nyaman ya, nyaman banget. Jadi pas nyoba motor ini, wah Jan, memang ini motor enak banget. Jadi ada perasaan seperti itu ya. Dan saya rasa nggak cuma saya yang ngerasain. Jadi buat yang bener-bener pernah punya si CBU ini, ketika kalian udah ganti motor apapun itu ketika kalian naik motor ini itu rasanya, wih, kayak gimana ya, ada sensasi tersendiri bahwa ini emang ya motor paling enak sih memang motor ini gitu. Nah, motor ini itu sekarang harganya sangat-sangat murah, lebih murah dari motor second 150. Hanya saja untuk nyari motor CBU ini yang 250 yang harganya murah dan kondisinya bagus itu agak-agak sulit ya. Kenapa? Karena kita masuk kekurangannya biar nyambung. Kekurangan dari motor CBU yang pertama adalah motor ini spare partnya sangat-sangat susah nyarinya. Di Indonesia itu sangat susah. Jadi istilahnya kalau kalian baru pertama kali punya motor ini, kalian akan merasa, wah, motor kok susah banget dipelihara, kok semuanya serba nggak ada, ini nggak ada, kayak gitulah. Pasti akan merasa seperti itu. Cuma kalau kalian orang yang memelihara motor ini dari lama dan masih setia, itu hal kayak gitu udah nggak ini, karena kalian pasti akan berevolusi dari orang yang taunya hanya ke bengkel Honda kemudian pesan barang, akan menjadi manusia yang harus searching sendiri, harus ngakali sendiri. Pasti kalian akan melakukan hal tersebut. Nah, yang kedua kekurangan dari motor ini adalah motor ini secara bentuk, kalau saya bilang sebenarnya motor ini paling elegan ya bentuknya. Jadi nggak tajam, nggak nusuk-nusuk. Cuma untuk sekarang motor ini bentuknya itu terlalu dia terlalu kurang ngeruncing, kurang racing gitu ya. Karena memang motor ini sebenarnya motor didesain untuk daily, beginner bike, dan dia motor touring. Nah,
banyak sekali yang CBR sempak. Kenapa? Karena dia memang lampunya bagi beberapa orang itu mirip dengan sempak ya. Nah, yang kedua adalah dari tampilan motor ini, beberapa orang itu nggak bisa terima kalau bentuknya motor sport dengan embel-embel nama CBR kok bentuknya kayak VFR kayak gini ya. Waduh, hujan. Oke, lanjut ke kekurangan selanjutnya tentang penyakit ya. Motor ini dia kita langsung masuk ke bagian mesin aja ya. Mesin motor 250 ini dia masih 1 silinder. Itu bagi orang Indonesia dianggap sebagai kekurangan. Walaupun sebenarnya kalau orang yang ini udah merasakan betapa enaknya sebuah torsi, hal tersebut itu sebenarnya bukan masalah ya. Nah, pada mesin ini salah satu penyakit yang paling sering terjadi adalah kruk as. Kruk as motor ini itu sering sekali rusak. Jadi bagian stang dari connecting rod itu, dia bagian bearing bawah itu sering hancur atau ngancing. Kenapa begitu? Karena memang motor ini torsinya terlalu besar, jadi beban gaya yang diterima pada bagian big pan bawah itu biasanya mengakibatkan bearing bambunya itu gampang hancur ya. Rumahannya itu biasanya hancur ya. Oke. Penyakit selanjutnya adalah seperti biasa, yaitu area keteng. Sebenarnya motor ini nggak cuma sendirian. Kalau kalian bilang di motor 150 adalah CBR klotok-klotok ya. Klotok-klotok ini sebenarnya kalau kalian join di grup CBR owner yang isinya itu orang luar, itu nggak terjadi hanya pada motor 150 maupun 250, itu terjadi bahkan di CBR 600 maupun di CBR 1000. Dan hal tersebut merupakan hal yang wajar di kalangan owner dari CBR ya, Honda CBR. Nah, yang selanjutnya adalah pada bagian ronsel kopling di sini itu gampang sekali kocak ya. Ini udah pernah saya bahas di video saya, kalian bisa cek di video. Nah, kembali lagi adalah karena torsi motor ini terlalu gede, jadi si itu ronselnya itu dia gampang kemakan sehingga menjadikan dia itu kocak ya tuh. Nah, yang kekurangan terakhir ya dari mesin CBR ini adalah power ya. Udah banyak sekali dibahas di semua video tentang mesin CBR 250 maupun CBR 300. Itu adalah lack of power atau kurangnya power yang dihasilkan pada motor ini. Nah, kenapa kok powernya kurang? Karena motor ini memang didesain bukan untuk balapan atau untuk kencang-kencangan. Kenapa kok Pak Ustadz, motor KTM itu kan 1 silinder juga tapi powernya gede? Ya itu tagline-nya udah beda. Tagline dari si KTM itu kan ready to race. Kenapa ready to race? Dia kompresinya udah sangat tinggi, throttle bodinya udah gede, lubang portnya juga udah gede. Jadi dia ready to race. Dia tinggal mikir gimana caranya diet bobot. Nah, kalau motor ini kompresinya itu kecil. Motor ini kompresinya persis sama kayak motor Fiction generasi awal. Dia kompresinya hanyalah 10,7 kalau nggak salah ya. Itu hanya sekitar 10,7, nggak terlalu gede. Kemudian throttle bodinya hanya 38 mili. Klepnya juga hitungannya termasuk kecil ya, walaupun mesin ini overbore ya. Oke, kembali nyambung tadi tentang status motor ini yang CBU, otomatis spare partnya agak susah. Yang kedua, otomatis harga spare partnya juga sangat mahal ya. Jadi ini CBR ABS adalah motor 250 cc di Indonesia satu-satunya yang dia pakai combine ABS. Jadi itu depan belakang itu mainnya ganti-gantian kalau ngerem. Nah,
Ini kenapa kalau kalian punya motor ini dan ABS itu kok kampas yang belakang itu cepet habis, padahal kalian jarang pakai rem belakang tapi kok yang belakang tetap cepet habis gitu. Itu karena itu. Jadi sistem dari ABS ini dia ngeremnya walaupun kita cuma mencet depan seperti ini, ABS-nya kerja itu depan belakang dia ikut ngerem ya, seperti itu. Nah, dari nyetok spare part itu saya jadi jualan spare part ini karena kenapa? Ternyata itu banyak yang nyari gitu. Jadi begitu pas saya punya motor CBU itu pasti yang nyari itu bukan cuma saya. Di situ kemudian saya mulai menjual spare part. Itulah kenapa motor ini adalah salah satu pintu usaha yang Pak Ustadz geluti di dunia permotoran, yaitu jual beli spare part adalah motor ini ya. Oke, gitu aja, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Stay young, ride fast.